Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Tanda huruf M dan tanda lainnya pada telapak tangan, apa artinya? Palmistry, seperti layaknya astrologi di dalam perbintangan, adalah salah satu metode yang dilengkapi referensi tertentu untuk membaca nasib berdasarkan garis tangan. Meski biasanya pembacaan garis tangan berdasarkan pada 3 garis dasar, yakni garis kepala, garis hati, dan garis hidup, ada tanda-tanda lain yang bisa diperhatikan di tangan. Tanda-tanda halus itu juga dapat memberikan Anda gambaran mendalam mengenai kepribadian, masa depan, dan jalan hidup Anda. Tanda-tanda itu berarti hal yang berbeda berdasarkan di mana letaknya di telapak tangan Anda. Namun ada pula yang sulit dilihat daripada orang lain. Kemungkinannya memang Anda tidak memiliki semua tanda-tanda itu. Tapi perhatikan baik-baik tangan Anda yang dominan digunakan. Videonya telah kita buatkan, tangan kiri apa tangan kanan yang dominan sehari-hari Anda gunakan. Lihatlah apakah Anda melihat salah satu dari tanda-tanda berikut. 1. Tanda baris berjeda atau tanda garis berputus-putus. Jika Anda melihat 3 baris utama di tangan Anda dan yang memiliki garis jeda atau garis putus, bersiaplah untuk perubahan besar. Bergantung pada arah, itu berarti hal yang berbeda. Namun tak peduli di mana letaknya, ini berarti sesuatu yang cukup besar akan berubah dalam hidup Anda. Bila mengarah ke tepi tangan, ini berarti Anda akan mengalami pengalaman tak terbayangkan. Sebaliknya, bila mengarah ke pusat telapak tangan, berarti kehidupan sehari-hari Anda akan berubah. Kedua, bentuk rantai atau chains. Jika ada sekelompok lingkaran kecil-kecil dari garis tangan, coba untuk menghitung jumlah lingkarannya. Tiap lingkaran merupakan hambatan dalam hidup Anda, baik yang berkaitan dengan masalah percintaan atau masalah kesehatan. Ketiga, tanda silang atau crosser. Penasaran dengan keberuntungan Anda dalam percintaan? Coba intip berdasarkan garis tangan yang dimiliki, apapun bentuknya. Tanda menyilang atau crossers di garis tangan menandakan indikasi dari masalah jangka panjang. Seringkali itu berarti masa stres yang hebat atau suatu masa di dalam hidup Anda yang mengharuskan Anda membuat beberapa perubahan. Keempat, tanda titik atau dot. Titik-titik kecil mungkin muncul di telapak tangan Anda dan biasanya mewakili masalah terkait kesehatan. Bisa juga itu berhubungan dengan masalah pribadi Anda atau masalah orang yang Anda cintai. Tapi sering dikaitkan dengan pengalaman yang merusak. Sebagai alternatif, tanda titik-titik itu juga bisa mewakili momen krisis dan terkadang lenyap saat krisis telah berlalu. Maksudnya, tanda titik-titik itu akan hilang dari tangan Anda. Garis tangan secara prinsipnya dapat berubah. Jika Anda mengubah satu perilaku, akan berubah pula tanda garis-garis tangan tersebut. Kelima, kisi-kisi atau grill. Serangkaian garis dalam pola kotak dikenal dengan istilah kisi-kisi. Ini sering menandakan interupsi atau rintangan dalam hidup Anda. Anda mungkin dihadapkan pada satu kecemasan atau kelelahan di beberapa titik dalam kehidupan Anda. Keenam, tanda seperti pulau atau island. Tanda ini agak mirip dengan tanda rantai, hanya saja lingkarannya tidak benar-benar bulat. Tanda ini biasanya menunjukkan masa hidup Anda di mana tekanan yang signifikan akan hadir dan seringkali dikaitkan dengan kesehatan Anda. Ketujuh, tanda seperti huruf M. Jika Anda memiliki tanda ini, Anda seorang yang istimewa. Tanda ini hanya terjadi ketika garis hati, garis kepala, dan garis hidup semua terhubung. Garis-garis itu memiliki tanda yang menunjukkan Anda orang yang dapat dipercaya dan sebagai mitra yang baik. 6. Tanda kotak atau square. Tanda ini bisa berarti dua hal yang sangat berbeda. Saat muncul di dekat garis jeda atau garis putus, itu berarti Anda memiliki sosok astral penjaga yang akan mengawasi Anda dan membantu Anda. Jika bertumpu pada sebuah garis tanpa jeda, berarti Anda akan merasa diikat atau dipenjara sementara waktu. 9. Tanda bintang. Bergantung pada letaknya, bintang biasanya menandakan hal yang bagus. Jika tanda ini ada di garis hidup Anda, biasanya menandakan prestasi besar dan ketenaran dalam karir Anda. 10. Tanda segitiga. Jika Anda memiliki tanda segitiga ini di tangan, Anda cukup beruntung.
Ini memperkuat kualitas dari tiap garis yang ada di tangan Anda. Masih ingat dengan video sebelumnya mengenai garis tangan membentuk huruf M, X, pulau, rantai, dan lainnya? Ya, kita bahas kembali secara detail untuk tiap bagian itu. Sebelumnya, perlu kita ingat bahwa seni pembacaan garis tangan hingga kini termasuk kategori seni kuno, belum dapat dikategorikan ilmiah. Meskipun hasil studi amat panjang atau longitudinal, masih banyak anggapan bahwa pembacaan garis tangan dianggap klinik. Semua kembali kepada Anda. Anggap saja ini hiburan. Ahli pembacaan garis tangan yang paling terkenal di dunia adalah Shiro. Ia memang sebagai ahli pembaca garis tangan yang ulung. Ia dengan cepat memprediksi peristiwa-peristiwa besar di dunia. Shiro hidup pada tahun 1866 hingga 1936. Ia adalah orang Irlandia dengan nama asli William John Warner. Karena kepiawaiannya dalam dunia palmistry, astrologi, dan hitungan matematis tertentu, pembacaan garis tangan disebut juga sebagai Shiromancy, sebuah nama untuk mengabadikan nama dirinya. Baik, kita bahas tentang garis nasib. Garis nasib umumnya dijumpai tidaklah lurus seperti pada gambar berikut. Gambar ini hanya untuk memudahkan Anda mengetahui pada periode usia berapa sebuah kejadian berlangsung dalam hidup seseorang. Garis nasib bermula dari pangkal lengan dari arah bawah menuju ke atas. Sebagai patokan, garis nasib memotong garis pikiran pada usia 35. Setelah itu, dia akan memotong garis cinta pada titik usia 56. Tentu saja ini tidak menggambarkan seseorang menjalin cinta pada usia 56 tahun. Ini hanyalah patokan mengetahui titik usia di garis nasib. Patokan termudah tentu saja pada titik saat dua buah garis bersinggungan. Palmistry butuh penafsiran dan data informasi karena setiap garis memiliki kaitan dengan garis lain. Secara umum, bentuk garis nasib pada telapak tangan Anda seperti ini, garis putus atau berkelok. Apabila garis nasib terlihat tegas tetapi terputus-putus seperti pada garis A, berarti pemiliknya orang yang mudah bosan. Ia tidak suka pekerjaan rutin yang itu-itu saja. Ia tidak suka rutinitas sehari-hari. Orang dengan garis nasib seperti ini sebaiknya berkarir di bidang yang menuntut kreativitas tinggi, sehingga bisa menimbulkan ide-ide yang dapat memacu semangat hidupnya. Misalnya menjadi seorang peneliti atau bekerja di bagian R&D di perusahaan. Bentuk garis nasib yang berkelok seperti garis C pertanda pemiliknya seorang yang mengalami hidup sulit, banyak masalah melanda yang membuatnya sering kecewa. Pemilik garis tangan seperti ini bisa sukses jika bisa mengatasi masalahnya, yaitu pengendalian emosi dan pengontrolannya. Namun, jika selalu terbawa emosi dan tak bisa mengontrol, hidupnya akan selalu dirundung masalah. Jika Anda memiliki garis nasib yang tegas dan dalam seperti garis B, berarti Anda seorang yang mantap dalam pekerjaan atau kehidupan, atau orang yang suka mendominasi, penuh semangat dan menikmati hidup. Walau cobaan datang, Anda mampu mengatasinya dibandingkan orang lain. Semakin dalam dan semakin tegas garis nasib, berarti Anda cukup percaya diri dan bangga dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika garis nasib seperti ini dimiliki seorang wanita, ia pertanda senang mendominasi suami atau kekasihnya. Bisa jadi dia adalah istri yang cerewet atau suka mengatur. Kalau tidak cerewet, dia menunjukkan powernya dalam rumah tangga. Dia memiliki kekuasaan terhadap suami, anak, rumah, dan pembantunya. Jika dia bekerja, berarti dia adalah pemimpin yang mau menunjukkan, meskipun perempuan, dia bisa bersikap rasional dan tegas seperti laki-laki. Berbeda dengan garis nasib yang tegas, garis nasib yang tipis dan lemah biasanya dimiliki oleh orang yang rasa percaya dirinya rendah. Dia kurang mapan dalam suatu pekerjaan, akibatnya mudah diduga, dia akan berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Semakin tipis, orang ini akan semakin tidak percaya diri dalam menjalani hidup. Namun ingat, dalam palmistry, garis-garis pada telapak tangan mengalami perubahan antara 3-6 bulan. Kembali kita membaca tanda-tanda tertentu, yaitu tanda baris berjeda, M, X, tanda pulau, rantai, segitiga, titik, bintang, dan lain-lainnya pada garis nasib. Letak tanda-tanda itu kita lihat pada garis nasib yang dimulai dari pergelangan tangan menuju ke atas. Mungkin garis di tangan Anda dimulai dari tengah hingga menuju antara jari manis dan kelingking. Ada pula menuju antara jari telunjuk dan jari tengah Anda. Tanda baris berjeda adalah tanda adanya perubahan besar dalam hidup Anda, baik terkait pekerjaan, kesehatan, ataupun hubungan rumah tangga atau hubungan kekasih. Coba perhatikan tangan Anda, apakah ada garis berjeda atau putus-putus? Bisa jadi perubahan yang terjadi pada sikap Anda, misalnya menjadi lebih religius daripada sebelumnya.
Cocokkan dengan poin penanda usia pada garis nasib. Pada usia berapa tanda jeda itu ada? Ya, di tahun itulah terjadinya perubahan dalam hidup Anda. Pun demikian untuk tanda rantai berupa hambatan dalam hidup. Coba cek terjadi pada usia Anda keberapa. Tanda silang atau crossers sebagai tanda adanya masalah bisa terkait pekerjaan, kesehatan, dan hubungan. Bila pada tangan Anda ada tanda seperti itu, cocokkan titik tahunnya tahun berapa. Tanda seperti pulau pada garis nasib menunjukkan adanya tekanan hidup yang besar. Nah, ini seperti pada telapak tangan saya ini. Kejadian tekanan itu menimpa pada saya pada usia 38. Apa kejadiannya? Bukan bermaksud curcol ya. Saya punya usaha yang bangkrut karena perubahan peraturan pemerintah. Hutang miliaran rupiah, namun pada usia 40, coba lihat pada garis tangan ini, sudah selesai alias lunas. Sesuai pada alur garis nasib, di mana tanda pulau telah berlalu. Tanda huruf M adalah gabungan garis kepala, garis hati, dan garis hidup. Pemiliknya sebagai orang terpercaya dan mitra yang baik. Bisa dilihat pada garis nasib yang vertikal itu. Tanda kotak pada garis tangan, jika tanda ini dekat dengan garis jeda, menunjukkan Anda memiliki peri penjaga yang mengawasi Anda. Dan bila berada di dekat garis tanpa jeda, artinya Anda akan merasa diikat sementara waktu. Cocokkan titik usia pada garis nasib itu. Contoh pada telapak tangan ini telapak tangan saya. Pada usia 38, banyak hal yang bersifat supranatural saya alami. Ini menunjukkan adanya peri penjaga. Barangkali Anda akan menyebutnya sebagai khodam. Tanda bintang menandakan prestasi cemerlang dan ketenaran dalam karir Anda. Perhatikan tanda bintang pada garis nasib di tangan Anda, cocokkan tahunnya. Tanda segitiga menandakan Anda beruntung, cek posisi tahunnya. Coba cek lagi untuk tanda titik-titik, kisi-kisi, seperti dijelaskan dalam video sebelumnya. Cocokkan tahunnya. Bila tanda-tanda itu tidak berada pada garis nasib, melainkan di garis kepala, garis hati, atau garis hidup, akan kita bahas detailnya pada video berikutnya. Video ini hanya menjelaskan detail tanda pada garis nasib. Selanjutnya akan kita bahas posisi tanda-tanda yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yang berada pada garis kepala, garis hidup, dan garis hati. Perlu diingat, tidak ada yang salah dan benar atas tanda pada telapak tangan Anda. Informasi baik dan buruk sebagai suatu keadaan yang bisa kita atasi. Informasi garis tangan, menurut saya, adalah petunjuk Tuhan bagi hambanya sebagai bentuk kasih sayangnya agar kita waspada dan mawas diri, seraya tetap berusaha dan berdoa. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu, 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 cak.